Sebelum kalian menonton video ini, ada baiknya kalian menekan tombol subscribe terlebih dahulu. Ayo cepat-cepat tekan tombol subscribe-nya teman-teman. Udah ya. Let's go. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Ade Arya. Di video kali ini kita akan membahas sedikit tentang pembuatan layangan janggan knockdown atau bisa dibilang layangan janggan bongkar pasang. Yang pembuatannya menurut saya itu lumayan agak rumit ya, karena saya juga baru belajar. Jadi ya bisa dibilang sedikit agak rumit gitu ya. Nah, sedikit informasi untuk kalian. Jadi saya itu sudah membuat layangan janggan pada tahun 2014, tepatnya saya waktu duduk di kelas 2 SMP. Nah, jadi itu saya membuat layangan berukuran 1 meter 20 ya, dengan panjang ekor kurang lebih 15 cm dan 15 meter maksudnya, dan penukupannya menggunakan kain. Nah, setelah itu next musimnya tuh, musim selanjutnya tuh saya mulai mempelajari janggan knockdown, dan saya dapat mempelajari dari YouTube, dari videonya layangan janggan dan kan kalau nggak salah ya. Karena saya heran pertama kali layangan janggan kok cuma petang lurusnya aja gitu. Langsung saya mempelajari dari nonton dari YouTube tuh. Setelah itu saya mendapatkan uh, pemahaman sedikit demi sedikit, dan akhirnya saya mencobanya, dan akhirnya pas sekali di rumah saya ada antena yang tidak dipakai. Antena itu yang pipa hulu itu saya ambil dan saya gunakan menjadi jauh, dan akhirnya saya dapat membuat janggan knockdown tapi belum sempurna. Setelah artinya sudah knockdown waktu rangkanya, tapi waktu penutupannya saya belum ngerti. 2016 saya berhenti membuat layangan dan saya memfokuskan untuk membuat payasan layangan janggan ya. Saya uh, itu saya nekat membeli sebuah pahat tatahan untuk saya memenuhi tugas dari sekolah, dan akhirnya saya langsung belajar untuk membuat tatahan, dan saya berjualan payasan janggan dan berbagai macam payasan, dan akhirnya sampai 2019 tahun lalu itu saya membuat payasan. Dan musim sekarang, musim 2020, karena ya pandemi seperti ini, jadi saya sempatlah membuat, dan alhasil inilah karya saya. Tapi bisa dibilang jauh dari kata sempurna dan masih perlu pembelajaran. Jadi mohon maaf jika masih ada kesalahan, dan bagi yang rekan-rekan atau teman-teman yang mengetahui boleh berbagi ilmunya di kolom komentar. Langsung saja yang pertama. Nah, ini merupakan batang lesernya. Ini layangannya kurang lebih berukuran 190 ya. Ini batang lesernya kurang lebih berukuran 120. Ini gaunnya saya bikin sendiri menggunakan bambu. Waduh, terbang. Ini menggunakan bambu yang diameternya kurang lebih 3 meter, 3 cm ya. Ini real dari bambu ya, tanpa ada pipa hulu di dalamnya. Dan di sini saya sudah melapisi dengan velcro. Ini penutupannya menggunakan plastik ya. Ini diisikan velcro. Di tengahnya saya isikan pengait. Nah, ini merupakan kondonya. Jadi dulu tuh
di bulan Februari itu saya sudah membuat di bulan Maret tuh saya sudah membuat pundonya ini. Saya akan menargetkan pembuatan pundo kurang lebih berukuran 2 meter, tapi tayangannya ukuran 2 meter kurang, jadi kelihatannya pasti kebesaran pundo jadi nantinya. Yang kedua, ini ada rangka pecukannya. Ini saya sudah menaruhkan lubang, ini bagian bawahnya ada 5 lubang. Ini di atasnya ada 2 lubang. Ini fungsinya untuk mengunci ya, supaya tidak tergeser-geser. Sini ada 5 bambu. Ini saya sudah siapkan seperti ini ya. Fungsinya untuk mengunci kibulnya. Ini adalah bambu dari kibulnya. Lumayan tebal ya saya membuatnya. Atau bisa dibilang kekeh kaku. Ini kibul bagian atasnya, kibul tengah dari itu. Nah, di sini kibul ini kalian lihat, di belakang kibul saya sudah bisikan tali. Ini kibul paling bawah ini untuk pengikat ekornya. Ini ada sebuah lubang bambu yang saya buat. Dari kelebihan ini saya potong-potong dan masukkan ke sini. Dan pinggiran yang aku udah saya masukkan ke sini. Jadi ini bisa dimasukkan, kita dilepas lagi. Langsung saja kita tutup kitanya ya. Hasilnya mungkin menurut kalian pasti pundonya terlalu besar ya. Nah, di sini kita sistem pundo itu seperti ini ya. Sini sebenarnya ini tinggal dimasukin aja, tapi saya waktu ini salah membuatnya, jadi saya membuat tambahan lagi. Sini kita berisikan pengunci, bulatan dari penyalin. Ini harus isi seperti ini ya sebenarnya untuk pengunci. Nah, fungsi lubang yang di atas ini memasukkan cagaknya atau untuk pengunci guangan.
dan di bawah itu untuk kibulnya ini ya, ada 5 kibul. Pengunci kibul yang tadi itu adalah untuk lengkungannya ini. Nah, talinya untuk pengunci supaya tidak lepas kemana-mana. Nah ini ya, sebenarnya saya tidak mau mempublikasikan layangan ini karena belum sempurna. Jadi banyak teman-teman dan semeton layangan yang menginginkan cara pembuatan knockdown, jadi terpaksalah saya publikasikan sekalian untuk informasi ya. Di sini kan kalian bisa lihat tekupannya ini kurang rapi, penukupannya pun kurang kenyat. Jadi ya saya akan rencananya akan mengganti penukupannya dan memperbaiki beberapa kesalahan-kesalahan yang saya buat nih. Seperti kondo ini terlalu besar, nanti saya akan akan saya kecilkan, dan kemudian kibulnya akan saya rapikan lagi. Nah ini kelihatannya sedikit mengsong, nanti saya akan perbaiki lagi. Nah di sini fungsi gaulnya itu untuk menopang kibulnya. Di sini ada cagak untuk buangan bawahnya, pengait. Kalian bisa gunakan pengait dari besi itu untuk timbang ini seperti biasa. Nah ini adalah hasil karya saya di tahun 2020 ini. Terlalu jelek bisa bilang itu ya, saya akan memperbaikinya lagi. Nah ada karya kedua saya, yaitu ini berukurannya 120 dan saya akan tukup rencananya dalam waktu dekat ini. Oke semeton, nah itu tadi sekedar informasi buat kalian. Jadi yang masih bingung untuk membuat jangkaan knockdown atau kuir knockdown, jadi itulah tadi informasi sedikit ya. Rata-rata itu semua jangkaan knockdown itu menggunakan seperti itu. Dan pada bagian gaungnya itu, pengunci kibulnya itu kan terdapat 5 itu. Itu kadang-kadang orang menggunakan pipa holo yang dibalut dengan sedikit bambu, jadi supaya tidak terlalu kelihatan pipa gitu. Pipa holo itu kalian tahu itu bentuknya kotak, biasanya digunakan pada jemuran atau antena itu. Nah itu namanya pipa holo. Jadi kalian bisa membelinya di tempat pembuatan jemuran. Langsung kalian suruh motong, bentukin seperti gaul itu. Nah itu tadi beberapa layangan, proses layangan jangkaan itu. Dan pada bagian pecuknya di kibul itu terdapat lubang-lubang untuk gaulnya itu. Biasanya orang menggunakan besi juga ya, besi, dan karena nantinya akan dilapisi tutupan kain ataupun plastik, jadi tidak kelihatan. Nah untuk kondo kalian harus bisa menyesuaikan seberapa besar layangannya, seberapa tinggi, seberapa panjang kondonya itu. Intinya komposisi saja yang membuat layangan itu sebenarnya kita membuat karya seni. Jadi karya seni kita itu dimasukkan, dituangkan ke dalam layangan. Tapi menurut saya kalau jangkaan ini sangat unik ya, karena saya terus tertantang untuk membuat layangan jangkaan. Terlebih lagi karena faktornya kerumitannya, dan pokoknya saya tertantang terus karena layangan ini memikat saya untuk mencoba terus dan belajar. Dan sekian video dari saya, semoga bermanfaat buat kalian semua. Nanti kalian mungkin punya pendapat lain, bisa tulis di kolom komentar, kita saling sharing saja ya. Nah saya juga perlu belajar. Kalau kalian belajar, kalian juga bisa menonton video, atau mungkin mau ada yang ditanyakan, langsung saja tanyakan via
Instagram, DM ke Instagram saya di @kadaryana, atau bisa kalian lihat di bawah ini. Sekian dulu video dari saya, semoga bermanfaat, dan jangan lupa like, subscribe, dan komen, dan share ke teman kalian yang ingin membutuhkannya. Sukses.